Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hydrocephalus akan sedikit menjelaskan tentang hidrosefalus. Dengan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Maulida Rahma, lalu ada Mega Fatmawati, kemudian ada Miftah Putri, dan yang terakhir ada saya, Mila Afif Fatmawati. Dengan dosen pengampu, Ibu Hernandia Distinarista. Yang pertama, ada pengertian dari hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan manifestasi klinis dari akumulasi cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF yang berlebihan, sehingga terjadi peningkatan tekanan intraventrikuler dan dilatasi patologis ruang ventrikel. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada sirkulasi atau absorpsi CSF ataupun meningkatnya produksi CSF oleh plexus koroid. Hidrosefalus dapat diturunkan karena kelainan genetik maupun didapat karena komplikasi persalinan prematur, tumor, trauma, infeksi, dan gangguan metabolik. Lalu kemudian ada jenis-jenis hidrosefalus. Untuk yang pertama, ada acquired hidrosefalus. Hidrosefalus yang satu ini merupakan jenis yang berkembang setelah dilahirkan atau saat dewasa. Lalu yang kedua ada hidrosefalus bawaan. Hidrosefalus bawaan umumnya dialami saat bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga ada communicating hidrosefalus. Hidrosefalus jenis ini terjadi saat tidak ada halangan pada aliran cairan cerebrospinal yang berlebih di dalam sistem ventrikel. Yang keempat ada non-communication hidrosefalus. Hidrosefalus jenis ini terjadi saat aliran cairan cerebrospinal tersumbat di salah satu atau lebih pada ventrikel otak. Lalu yang kelima ada hidrosefalus tekanan normal atau normal pressure hidrosefalus. Hidrosefalus tekanan normal merupakan jenis hidrosefalus yang dapat dialami oleh usia berapa saja. Yang terakhir ada hidrosefalus ex voco. Jenis hidrosefalus ini paling umum dialami oleh orang dewasa yang sudah memiliki penyakit generatif. Etiologi hidrosefalus. Etiologi hidrosefalus dibagi menjadi kelainan kongenital, didapat atau acquired, dan normal pressure hidrosefalus, serta hidrosefalus ex vacuo. Hidrosefalus kongenital. Etiologi hidrosefalus kongenital antara lain spina bifida, bayi yang lahir prematur, hidrosefalus X-linked, kelainan genetik, dan kista arachnoid. Hidrosefalus didapat biasanya terjadi karena komplikasi infeksi, clotting pada pembuluh darah di otak, tumor otak, cedera kepala, dan stroke juga dapat menjadi penyebab terjadinya acquired hidrosefalus. Normal pressure hidrosefalus dan hidrosefalus ex vacuo. NPH pada orang dewasa dapat terjadi setelah cedera kepala, perdarahan otak, maupun infeksi. Sedangkan hidrosefalus ex vacuo disebabkan oleh pengerutan jaringan otak sehingga terjadi peningkatan volume ruang vertikel yang dikompensasi dengan peningkatan produksi CSF. Gejala hidrosefalus. Hidrosefalus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Selain perubahan ukuran kepala, gejala hidrosefalus yang dapat dialami bayi dengan hidrosefalus adalah 1. Rewel, 2. Mudah mengantuk, 3. Tidak mau menyusu, 4. Muntah, 5. Pertumbuhan terhambat, 6. Kejang.
Pada anak-anak, dewasa, dan lansia, gejala hidrosefalus yang muncul tergantung pada usia penderita. Gejala-gejala tersebut antara lain 1. Sakit kepala, 2. Penurunan daya ingat dan konsentrasi, 3. Mual dan muntah, 4. Gangguan penglihatan, 5. Gangguan koordinasi tubuh, 6. Gangguan keseimbangan, 7. Kesulitan menahan buang air kecil, 8. Pembesaran kepala. Hidrosefalus yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Pada orang dewasa, hidrosefalus yang terlambat ditangani dapat menyebabkan gejala menjadi permanen. Patofisiologi hidrosefalus adalah ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF, sehingga terjadi akumulasi CSF pada ruang ventrikel atau subarachnoid, serta dilatasi dan peningkatan tekanan intracranial. Berdasarkan mekanisme terjadinya, maka hidrosefalus dibagi menjadi 2, yaitu hidrosefalus obstruktif atau non-communicating, terjadi karena adanya obstruksi pada sistem ventrikel sehingga CSF tidak dapat mengalir dengan mudah sampai ke sinus sagittalis superior, tempat villi arachnoid mengabsorpsi CSF. 2. Hidrosefalus non-obstruktif communicating, terjadi karena gangguan absorpsi atau sekresi CSF dan tidak ada sumbatan pada sistem ventrikel sampai ke ruang subarachnoid 1, 2, 8, 6. Penanganan tergantung pada tingkat keparahan. Penanganan umumnya berupa selang atau SAN yang dimasukkan lewat operasi ke dalam vertikel untuk mengalirkan kelebihan cairan. Diobati dengan mengonsumsi diuretik. Penanganan hidrosefalus juga bisa dilakukan dengan tindakan operasi yang bertujuan untuk membuang kelebihan cairan cerebrospinal di dalam. Jenis operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, operasi pemasangan SAN. SAN merupakan alat khusus berbentuk selang yang dipasangkan oleh ahli bedah ke dalam kepala guna mengalirkan cairan otak ke bagian tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Lalu ada operasi endoscopic thyroid ventriculostomy atau ETV. Pada prosedur ini, cairan cerebrospinal dibuang dengan cara menciptakan lubang penyerapan baru di permukaan otak. Pencegahan hidrosefalus. Pencegahan hidrosefalus dimulai sejak dalam kehamilan. Ibu hamil harus melakukan kontrol berkala agar bila ada infeksi virus dapat diketahui dan ditangani segera. Pastikan bahwa ibu hamil, bayi, dan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan jadwal pemerintah. Beberapa penyebab hidrosefalus seperti infeksi rubella, radang selaput otak, dan radang otak dapat dicegah dengan imunisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.